Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang ajaib, karena anugerahnya dinyatakan, dilimpahkan atas setiap hidup kita semua. Kita mau bersorak bagi namanya, mengucap syukur karena kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah
Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan ciptakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa menuntun di setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mengagung-agungkan nama-Mu, sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, kami akan memulai ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Kita percaya, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita semua. Menolong kita, menyembuhkan kita saat kita sakit. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi, mengekang gelombang, membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi, bagaikan gelombang, membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah,
Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang ajaib atas setiap hidup kita semua. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang heran, yang punya rencana yang indah dalam setiap hidup kita semua. Hanya kita perlu ketaatan kita. Itu yang membuat hati Tuhan disenangkan. Dan kita percaya saat ini sesuatu yang baik ada di depan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Pada kehendak-Mu Tuhan, ku mau selalu taat. Pada hati-Mu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang
bersyukur sekali pemeliharaan perlindungan Tuhan atas kesehatan kami, atas kesehatan atas keluarga kami. Engkau limpahkan kepada kami anugerah yang baru, sehingga minggu ini kami boleh duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya oleh karena kebenaran firman-Mu, segala sesuatu apa yang sedang Kau rancangkan itu akan tergenapi, akan terjadi. Kami menyerahkan dan menyiapkan hati kami, bencana kami seutuhnya untuk menyambut kebenaran-Mu. Sebab kami percaya di dalam kebenaran-Mu ada berkat Tuhan yang sedang Kau sediakan atas kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap saudara-saudaraku dimanapun berada. Mereka boleh mendengar kebenaran ini, sehingga setiap kami boleh diberkati semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Apa kabar semuanya? Doa saya selalu untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan senantiasa. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat sebuah tema yang baru, yaitu firman Tuhan hari ini saya akan berikan tema siap melahirkan visi yang baru di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Siap melahirkan visi yang baru di tengah-tengah badai yang sedang kita hadapi. Kita akan membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini tentang kisah panggilan Gideon menjadi pelepas bangsanya dari tangan orang Midian. Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, bagaimana kondisi atau keadaan Gideon saat menerima panggilan dari Tuhan sebagai pelepas bangsanya dari tangan orang Midian. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang yang di sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu dan keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita melihat di ayat-ayat ini kondisi orang Israel pada waktu itu ada di bawah tekanan
yang hebat dari orang-orang Midian selama 7 tahun lamanya. Apapun yang ditabur atau ditanam oleh orang-orang Israel selalu dimusnahkan oleh orang-orang Midian dan orang Amalek. Bahkan semua bahan makanan ternak milik orang Israel dimusnahkan semuanya. Firman Tuhan menulis, keadaan orang-orang Israel waktu itu benar-benar sangat melarat, miskin. Kondisi seperti ini juga dialami oleh Gideon dan keluarganya. Mereka sampai bersembunyi saat mengiris gandum agar tidak ketahuan oleh orang-orang Midian. Jadi kondisi Gideon dan keluarganya saat itu sungguh-sungguh di bawah tekanan orang-orang Midian. Kondisi Gideon dan keluarganya hidup dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan hidup dalam kekurangan, bahkan hidup dalam keputusasaan, saudara. Itu sebabnya ketika Gideon dijumpai oleh malaikat Tuhan untuk menerima sebuah panggilan sebagai pelepas bangsanya, jawaban Gideon ini menunjukkan yaitu rasa pesimisnya kepada Tuhan. Jawaban Gideon ini menunjukkan keputusasaannya kepada Tuhan yang ia sembah. Kalau memang Tuhan yang diceritakan oleh nenek moyangnya itu adalah Tuhan yang luar biasa atau Tuhan yang dahsyat, mengapa keadaannya sekarang ini justru terbalik? Ia bersama keluarganya justru mengalami hidup dalam badai kemiskinan. Mengapa ini terjadi? Tidak ada pertolongan Tuhan. Mana yang namanya Tuhan itu? Itulah yang dipertanyakan Gideon. Berkenaan dengan situasi yang sedang kita hadapi sekarang ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya saat ini kita semua sedang diterpa badai pandemi COVID-19 ini. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan juga merasakan efek domino dari corona ini. Bukan hanya kesehatan kita saja yang terganggu, tetapi berdampak kepada pekerjaan, ekonomi, bahkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Inilah yang sedang terjadi, yang dialami oleh keluarga Gideon. Harus ikut merasakan susahnya hidup selama bertahun-tahun karena tekanan dari orang-orang Midian ini. Mungkin ada di antara kita juga bersikap seperti Gideon, yaitu mempertanyakan tentang mana Tuhan itu? Mana Tuhan yang saya sembah itu? Mengapa kalau Tuhan Yesus sudah mati guna menebus dosa kita dan menghapus setiap kutuk-kutuk dosa akibat dosa, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini, kenapa kita masih mengalami pergumulan hidup? Kita masih mengalami kekurangan, kita bisa sakit, kita juga mengalami kegagalan, kita juga mengalami penundaan, kita harus melewati padang gurun, kita kehilangan pekerjaan, bahkan usaha kita yang kita rintis selama ini sekarang gonjang ganjing, sekarang dalam keadaan tidak karuan. Bahkan sementara sebagian dari kita terpaksa kita tutup akibat COVID-19 ini. Bukankah Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuasa kemenangan atas setiap kutuk dan dosa? Mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu? Saudara, melalui kisah Gideon ini, saya percaya saudara akan menerima pencerahan rohani. Saudara akan menerima sesuatu pencerahan rohani yang luar biasa. Coba kita dengarkan dan perhatikan baik-baik, saudaraku. Saudara, seringkali kita lupa bahwa sebuah rencana Tuhan, sebuah visi yang dari Tuhan, seringkali itu dilahirkan di saat kita sedang ada di tengah-tengah badai kehidupan. Visi yang dari Tuhan itu kadang-kadang dilahirkan saat kita ada di sebuah lorong-lorong perjalanan yang gelap dalam kehidupan ini. Visi yang dari Tuhan itu bisa dilahirkan saat kita ada dalam tekanan yang berat. Sebagian besar dari kita pasti ingat, semua pekerjaan, usaha, bisnis atau pelayanan kita kepada Tuhan yang sekarang ini masih kita kerjakan atau lakukan sampai hari ini, semua itu lahir
dari sebuah keadaan di mana sebagian besar dari kita justru dalam keadaan kacau dan berantakan. Semua itu lahir justru dalam keadaan kita sedang menghadapi badai persoalan yang amat berat, atau dalam keterpurukan, atau kita sedang ada dalam titik yang paling rendah. Tiba-tiba dalam situasi itu kita mendapat ide, kita mendapat visi untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk menciptakan sesuatu, sehingga itu menjadi berkembang sampai sekarang ini. Betul atau tidak? Semua yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini itu bukan instan. Semua harus melewati proses demi proses sehingga kita bisa mencapai posisi yang seperti sekarang ini. Setiap kita tentu tidak pernah menyangka kalau semua yang dulu kita dalam keadaan terpuruk, lalu tiba-tiba kita dapat ide, gagasan, lalu kita melakukan sesuatu dengan gagasan itu, justru hal itu menjadi besar. Justru di situ menjadi luar biasa. Setiap kita tidak pernah menyangka kalau kita semua bisa mencapai pencapaian seperti hari ini yang kita rasakan. Saudaraku, mari kita perlu memahami bahwa sebagian besar dari dalam Alkitab menuliskan orang-orang yang memperoleh pencapaian, posisi, jabatan, kedudukan, keberkatan dari semua yang dia terima sampai hari ini, ternyata itu berasal atau lahir dari sebuah kehidupan yang sangat terpuruk waktu itu. Ternyata itu berasal lahir dari sebuah keputusasaan waktu itu. Ternyata waktu itu lahir dari sebuah kondisi ada di titik yang paling rendah, seperti yang dialami Gideon. Lihat ini, di tengah-tengah keputusasaan dalam hidup ini, di tengah-tengah rasa takutnya Gideon, di tengah-tengah kesusahan yang dia alami, di tengah-tengah keraguannya akan Tuhan, disitulah lahir sebuah visi dari Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah merencanakan, menentukan jauh sebelum peristiwa itu ada. Gideon telah direncanakan oleh Tuhan sebagai pelepas bangsanya dari tangan orang Midian. Tuhan sudah merencanakan visi yang baru bagi Gideon, dan visi yang baru itu disampaikan kepada Gideon saat kapan? Saat Gideon di tengah-tengah mengalami kemelutnya pada percobaan yang sedang dialami bersama keluarganya. Sekali lagi, kapan visi Tuhan itu disampaikan? Visi Tuhan itu disampaikan justru Gideon ada di dalam keterpurukan, ada dalam keputusasaan, ada dalam keraguan, ada dalam percobaan yang sangat berat bersama keluarganya. Visi Tuhan itu disampaikan kepada Gideon. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Dengarkan hal ini, dengarkan semua hal ini. Semua yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tidak akan dapat dihentikan oleh adanya virus corona ini. Semua rencana Tuhan di dalam hidup kita, semua yang sudah di planning Tuhan dalam hidup kita tidak akan dapat dihentikan oleh karena adanya virus corona ini. Apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kita, apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan dalam hidup kita tidak akan dapat dihancurkan dengan kegelapan yang sedang mengepung kita. Saudara percaya? Rencana Allah bagi Gideon tetap terlaksana sekalipun orang Midian yang tidak terbilang banyaknya itu mengancamnya. Coba saudara renungkan baik-baik. Saya mau memberikan satu contoh lagi tentang Musa. Firaun telah membuat ketetapan bahwa anak laki-laki orang Ibrani, anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Dengarkan ini. Apakah akibat perintah Firaun ini Tuhan lalu mengubah keputusannya untuk Musa batal dilahirkan oleh Yokebed, ibunya? Kan tidak. Tuhan apakah mengganti anak Yokebed ini jadi wanita, bukan laki-laki? Allah tidak pernah menggantikan. Lihat, apa yang direncanakan Allah tidak pernah diubah oleh Allah. Sekali Allah mengambil keputusan, keputusannya pasti terlaksana. Genap 9 bulan, lebih sedikit,
Yokebed melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Musa. Karena takut, maka ibu Musa ini, Yokebed ini membuang bayi Musa ini ke sungai Nil. Dengan harapan ditemu oleh orang yang dapat merawatnya. Nah, saudara lihat ini. Siapa yang nemu bayi Musa? Dayang-dayang putri Firaun. Dan Musa justru dipelihara oleh putri Firaun itu sampai besar. Selama Musa ada di istana Firaun, tidak ada satupun yang bisa melukai Musa. Lihat saudaraku, kalau Allah sudah memiliki rancangan dalam hidup Musa, maka lihat ini, Musa justru ditempatkan di tengah-tengah musuhnya, tanpa bisa disentuh oleh siapapun termasuk Raja Firaun. Sampai waktunya telah tiba, Musa harus keluar dari istana Firaun, di mana Musa telah mendapatkan visi dari Allah untuk menjadi pelepas bangsanya dari perbudakan Mesir. Nah, lihat ini. Dapatkah hari ini saudara dan saya melihat sebuah kebenaran firman Tuhan ini? Justru di saat-saat kita semua sedang menghadapi tekanan-tekanan yang hebat akibat efek corona ini, Tuhan itu bisa melahirkan sebuah visi yang baru bagi kita semuanya. Tuhan itu bisa melahirkan sebuah visi yang baru bagi kita semuanya. Saudara jangan memegang kencang-kencang apa yang saudara punya sekarang ini, termasuk pekerjaan yang saudara sudah rintis bertahun-tahun. Kenapa saya katakan demikian? Sebab Tuhan bisa menutup pekerjaan saudara yang sekarang ini saudara kelola dengan adanya COVID-19 ini. Namun ingat, di tengah-tengah kegelapan ini pun Tuhan bisa memberikan bagian sebuah visi yang baru, usaha yang baru yang lebih besar daripada sebelumnya yang sudah rintis itu. Jadi saudara-saudara jangan takut, jangan memegang erat-erat apa yang ada pada kita. Sebab Tuhan bisa mengubah sesuatu yang baru jauh lebih besar, jauh lebih baik. Percayalah akan hal ini. Justru di tengah-tengah badai kehidupan ini ada peluang untuk Tuhan melahirkan sebuah visi yang baru bagi kita semuanya. Justru di tengah-tengah kegelapan sekarang inilah akan terbit terang Tuhan atas kita. Yesaya 60 ayat 2 mengatakan seperti ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah mari saudara kita percaya. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kegelapan ini, percayalah Tuhan sedang memberikan kepada kita menangkap sebuah peluang. Ada visi yang baru yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Situasi keadaan kita hari-hari ini seakan-akan mungkin kondisi kita seperti ada di padang gurun. Mungkin kita ada di padang belantara, tapi Tuhan sanggup membuat sesuatu yang baru. Percayalah, sebab apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu saudara berada dimanapun. Saya berdoa untuk waktu-waktu yang tepat Tuhan akan memberikan kepada saudara visi yang baru. Dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam menangani situasi apapun, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Percayalah, inilah waktunya, saatnya kita membuka hati kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan mengeluh, jangan ragukan Tuhan. Sebab apa? Di tengah-tengah kegelapan Tuhan mampu menyatakan terangnya atas hidup kita semuanya. Percayalah, setiap kita akan tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang baru ada di depan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan baik-baik firman-Nya hari ini. Kita akan nyanyikan pujian. Sebuah pujian yang dimana kita menaruh pengharapan kepada Tuhan.
Sebuah pujian di mana kita percaya di balik kegelapan itu ada terang Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan itu ada peluang dari Tuhan. Di tengah-tengah goncangan ini ada kesempatan yang Tuhan sedang mau berikan kepada kita. Ada visi yang baru yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Mari berpengharapanlah kepada Tuhan melalui firman yang kita dengar hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini tadi. Selalu taat. Amin. Pada hatimu yang setia, ku tahu ku dapat percaya pada kehendakmu Tuhan. Ku mau selalu taat. Amin. Haleluya. Ada hatimu yang setia, ku tahu ku dapat percaya. Kau menjadikan segalanya indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kau menjadikan segalanya Indah pada waktunya. indah pada waktunya. Orang yang menantikanmu tak akan kau permalukan. Kau takkan pernah terlambat memberi jawaban doa. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Sekali lagi. Kesabaranku berbuah indah pada waktunya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kau izinkan kami ada di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini. Kami semua merasakan dampak bagaikan efek domino. Bukan hanya kesehatan, namun berdampak kepada banyak hal dalam hidup ini akibat COVID-19 ini. Namun kami percaya Kau izinkan kegelapan ini mengepung kami.
Kau izinkan situasi ini ada di sekitar kami. Tentunya Engkau sedang punya rancangan yang indah, rancangan yang baik untuk hidup kami. Tuhan, seringkali kami mempertanyakan, mana Tuhan, mana pertolongan dari Tuhan, mana jawaban dari Tuhan. Sementara kami mengalami goncangan demi goncangan. Tuhan, namun hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada banyak hal yang terjadi, yang Tuhan buat ketika kami ada di tengah-tengah kegelapan, kami ada di tengah-tengah badai hidup ini. Justru disitulah seringkali lahir visi yang baru. Ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Apa yang dialami Gideon di saat keadaan terpuruk, putus asa, dalam keraguan akan Tuhan, dalam ketakutan, kecemasan, di situ visi Tuhan datang dalam hidup Gideon. Panggilan dari Tuhan datang kepada Gideon. Kami percaya hal yang sama kami yakini di tengah-tengah situasi seperti ini. Engkau bisa mengubah keadaan kami. Engkau bisa mengubah situasi kami. Engkau bisa mengubah segala-galanya. Engkau bisa memberikan visi yang baru, nyata di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami mau belajar berharap dan berharap terus. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami mau konsisten. Kami mau tetap fokus kepada Tuhan. Kami mau komitmen dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak akan mau berubah. Kami mau setia, kami mau taat. Sebab kami percaya seluruh apa yang menjadi kesabaran kami menantikan Tuhan pasti akan ada buahnya. Pasti akan ada hasilnya. Kami percaya semua ini, masalah, persoalan, semua apa yang terjadi di hidup kami, sifatnya hanya sementara. Sifatnya bukan kekal. Sifatnya hanya sementara. Semua akan berhenti, semua akan berakhir. Dan kami percaya, kami memegang janji Tuhan yang kekal. Kami memegang firman Tuhan yang sifatnya kekal. Itu sebabnya, mari Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, biar mereka semua boleh dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Mereka semua boleh tetap terus berharap kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah kegelapan ini ada peluang, ada kesempatan yang Tuhan akan bukakan. Ada visi yang baru yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun saja berada. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kepada kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Iya, luar biasa firman Tuhan buat kita saat ini. Apapun keadaan kita percaya Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya rencana yang ajaib, Tuhan punya rencana yang luar biasa atas setiap hidup kita semua. Asal kita taat, asal kita percaya, asalkan kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik dalam setiap hidup kita semua. Bapak Saudara, selesailah sudah ibadah kita pada saat ini. Dan nanti kalau Bapak Saudara akan memberikan persembahan setelah ibadah ini berakhir, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara kepada nama-nama yang sudah dipersiapkan nama dari panitia. Kami mengucapkan terima kasih atas semuanya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara tetap harus menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Dan kalau tidak perlu sekali, saya mohon dengan hormat tetap ada di rumah hingga seluruh pandemi corona ini boleh berakhir. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Baik, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita meninggalkan berpisah dari ibadah kita ini,
Dimanapun sudah berada, percayalah anugerahnya selalu melimpah dalam hidup kita semuanya. Khususnya di sepanjang bulan ini, ada sesuatu rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita semuanya. Mari kita menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, terimalah sekarang anugerah yang baru dari Bapa di surga melimpah dalam hidup saudara. Hari ini kuasa dari firman-Nya, kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada anugerahnya datang dalam hidup saudara, datang dalam hidup keluarga saudara. Dilimpahkannya kehidupan saudara penuh dengan kesehatan, kesembuhan, kekuatan. Bahkan dilimpahkan anugerah Tuhan ini atas setiap usaha pekerjaan saudara. Setiap apapun yang Anda kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan di tengah-tengah masa sulit ini akan ada visi yang baru, ada peluang yang baru, ada kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan dalam hidup saudara. Terimalah segala berkat, anugerah, dan kasih sayang Tuhan hari ini melimpah dalam hidup saudara hari ini. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Urapannya selalu menyertai saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Tuhan Yesus beserta saudara. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.